Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi PPKN kelas 12 semester ganjil unit kegiatan belajar mandiri. Dengan judul materinya adalah partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini juga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kita mulai dari bentuk atau wujud partisipasi. Apa itu partisipasi? Kita sudah tahu semuanya. Pengertian dari partisipasi adalah keikutsertaan. Yang pertama, wujud dari partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah dengan cara menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Misalnya, ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Kemudian, yang kedua, kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran. Kesadaran apa saja? Pertama, memahami dan menggunakan peraturan itu sendiri. Kedua, mempertahankan peraturan atau tertib hukum yang ada. Dan ketiga, menegakkan kepastian hukum atau melaksanakan hukum itu sendiri atau aturan itu sendiri. Misalnya dalam gambar di situ ada tentang social distancing atau physical distancing. Nah, ketika kita mentaati aturan seperti itu, maka kita sudah memahami, menggunakan, mempertahankan dan menegakkan hukum atau aturan itu sendiri. Kenapa harus melakukan itu? Supaya tertib, ya, dan terhindar dari wabah penyakit yang sekarang sedang terjadi, yaitu tentang pandemi COVID-19 atau virus corona. Maka kita harus menerapkan aturan-aturan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah itu sendiri. Contohnya ada yang istilah adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Maka ada slogannya 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. Dan 3. Menjaga jarak. Jadi kalau kita sudah melakukan itu, maka kita sudah berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, bagaimana ciri-ciri taat atau patuh hukum itu sendiri? Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum dapat dilihat dari perilaku yang dilakukannya, ya, atau dari tindakan yang dilakukannya itu sendiri. Misalnya, seseorang itu bisa disenangi oleh masyarakat pada umumnya. 2. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Dan 3. Tidak menyinggung perasaan orang lain atau menciptakan keselarasan. Kemudian yang berikutnya, 4. Mencerminkan sikap sadar hukum. Dan yang terakhir, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Itu ciri-ciri taat atau patuh hukum seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, kita bisa memberikan contoh atau kita bisa melihat contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan hukum terhadap hukum yang berlaku itu sendiri. Kita ambil contoh di lingkungan keluarga. Misalnya mematuhi perintah orang tua, kemudian ibadah tepat waktu, kemudian menghormati anggota keluarga yang lain, kemudian melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Itu di dalam lingkungan keluarga. Lingkungan sekolah bagaimana? Ya, tentunya seorang bisa mencerminkan kepatuhan terhadap hukum itu menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Kemudian saling menghargai dengan teman-temannya. Kemudian menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan. Ketika ulangan tidak melakukan kecurangan, misalnya menyontek
Kemudian yang berikutnya memperhatikan penjelasan guru. Dan contoh yang lainnya mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Lingkungan masyarakat bagaimana? Seseorang dikatakan patuh terhadap hukum apabila dia pertama melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Kemudian melakukan tugas ronda atau siskamling, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah, kemudian tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat. Contoh, tawuran, perjudian atau mabuk-mabukan dan sebagainya. Dan ketaatan atau kepatuhan hukum yang lainnya misalnya membayar iuran warga. Itu di lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana di lingkungan bangsa dan negara? Nah, kita bisa mengambil contoh misalnya bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. Ya. Kemudian apabila kita sebagai warga negara yang baik, ya, maka kita harus memiliki KTP atau identitas diri. Nah, kalau mungkin yang belum di umur 17 tahun itu identitasnya bisa kartu keluarga atau akte kelahiran atau kartu pelajar. Kemudian apabila kita mau mengendarai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, maka kita wajib memiliki SIM. Nah, ini syaratnya salah satunya adalah harus berumur 17 tahun. Ikut serta dalam kegiatan pemilu. Sama pilkada. Syaratnya ya sama seperti tadi. Sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Itu boleh ikut dalam kegiatan pemilu atau pilkada. Dan tak kalah penting juga adalah membayar pajak, ya, dan membayar retribusi parkir misalnya. Nah, itu pajak digunakan untuk kita, oleh kita, dan dari kita. Sekali lagi, dari kita, oleh kita, dan untuk kita maksudnya. Gitu. Nah, pada materi yang terakhir ini, seperti biasa, Bapak akan menyampaikan tugas mandiri atau tugas individu dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Kemudian ditulis dulu soalnya, lalu kemudian setelah dijawab kalian foto dan dikirim ke grup tugas Telegram. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan pernyataan berikut? Wujud dari partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Kedua, seseorang memiliki kesadaran terhadap kepatuhan hukum, salah satunya melalui penegakan terhadap kepastian hukum. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kepastian hukum? Kemudian yang ketiga, sebutkan ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat, berikan 3 contoh perilaku di lingkungan masyarakat yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dan terakhir, apa yang akan kalian lakukan apabila melihat teman kalian di sekolah melakukan pelanggaran tata tertib yang berlaku di sekolah? Silakan sekali lagi kalian jawab di buku tugas. Jangan lupa ditulis sebelumnya soalnya. Setelah itu selesai mengerjakan, dipoto dan dikirim ke grup tugas Telegram. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama membahas atau mengkaji tentang partisipasi warga negara atau masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah memperhatikan materi yang kita sama-sama bahas tadi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.